Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Nah, ini ada bel wireless zaman waktu dari bapak saya kena COVID ya waktu itu, terus nggak lama saya juga kena COVID. Ini udah rusak. Harganya murah ya. Ini belnya udah keburu saya buka ya. Jadi gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan atas nih ya. Itu harganya 56.000, dan saya lihat-lihat di video di YouTube itu rata-rata bel yang harganya seginian 56, 60, 70.000, 80.000 kurang lebih tuh desainnya sama gitu ya. Ya walaupun saya nggak terlalu ngerti elektronik nih ya. Jadi saya waktu itu lihat di video-video YouTube belnya nggak ada yang sama kayak gini, bentuknya beda-beda. Cuman masalahnya sama. Masalahnya tuh di yang coklat itu ya. Jadi yang namanya kapasitor Myler. Jadi dia itu fungsinya untuk menurunkan tegangan. Jadi 220 volt AC dari PLN diturunkan jadi let's say berapa ya? Ini kan dia dari listrik langsung buat menyuplai power ke PCB kan, dan nggak mungkin itu AC kan. Biasanya pakai DC mungkin 3 volt, 5 volt atau 3,3 atau berapa ya. Diturunin dulu jadi katakanlah 3 volt misalnya, kemudian baru ada penyearah tegangan dirubah jadi dari AC ke DC gitu ya. AC ke DC. Oke. Nah, ini saya lihat di video rata-rata yang diganti cuman itunya doang, dan saya lihat di internet harganya murah dong. Cuman 2000. Sorry. Iya ya, 2000 apa 2500? 2000. 2000 akhirnya saya beli 3 lah ya. Ini kelihatan di layar ya. Beli 3, kemudian saya lihat nggak sengaja dong. Ada varistor ini yang 10D. Kan kemarin-kemarin di video saya sebelumnya kan 10D itu mahal banget ya. 10D 371K. Ada dong harganya 2.500. Langsung dong gelap mata beli 8 biji itu, lihat ya di bawah sebelah kiri keyboard ya. Nah, ini harusnya sih kalau kayak di video-video kan pakai multitester ya, dicoba dites dulu apanya. Nah, ini saya sih saya nggak terlalu ngerti elektronik ya, apalagi kalian tahu lah saya nyolder juga nggak terlalu bagus. Cuman di sini di video ini khusus ya, nyolder saya udah bagus loh. Udah lumayan, bukan bagus sih, udah lumayan. Jadi saya agak yakin kalau emang yang rusak ini, logikanya gini, listrik AC ya, dulu ya kalau ini kita orang jadul yang taunya tuh pakai apa sih, trafo gitu loh ngerubahnya. Nah ini cuman pakai alat yang segini doang, dan dia bisa gitu ya nurunin. Itu pasti kerjanya berat banget kasarnya gitulah ya, kita yang orang awam ya. Nah itu pasti paling rentan, karena emang di video YouTube yang lain gitu ya, yang mereka-mereka yang ngerti dan jago elektronik bilang emang iya itu paling rentan. Apalagi kita beli nih kan bel-bel wireless Cina yang murah gitu kan, pasti juga kualitasnya nggak bagus, logikanya gitu sih ya. Makanya paling sering rusak. Akhirnya ya itu saya beli 2000 yang pokoknya tipenya kalau nggak salah 125J 400 volt gitu ya. Dan bentuknya agak sedikit lebih kecil yang baru, yang lama nih agak lebih gede itu ya. Nah, itu saya pede aja dong, sekalian nggak sabar pengen nyoba nyolder lagi. Udah bisa tuh langsung keluar. Lihat kan kalau yang waktu saya ganti mouse apa-apa, setengah mati tuh. Sekarang udah gampang masuk nih. Nah, kemudian ini kan di soldernya harusnya tuh ada lubang di PCB kan. Cuman kan ada satu yang belum masuk kan. Eh, nah, udah pede dong ini kayaknya beneran udah makin meningkat lah ini skillnya. Udah nggak pakai jepitan, udah nggak pakai tang buat dudukan atau apa, nih udah pede banget langsung dipegangin gitu kan. Nah, udah pertama ini karena solderannya masih banyak gitu ya. Kalau PCB murah kayak gini kan pasti nggak rapi gitu ya. Jadi solderannya tebal banget. Sebenarnya sih berkah sih buat saya, karena jadi lebih enak gitu. Kalau yang gede-gede, yang timahnya banyak itu lebih enak gitu kan, ngambil-ngambilnya lebih lebih gampang lah. Tempatnya jarak-jarak antar komponen jauh-jauh gitu ya. Kan masih pemula banget nih. Nah itu udah keambil semua, tak langsung dong. Udah kebuka lubangnya, tinggal dimasukin dia deh. Cuman ini ya, nah kelihatan nanti ya masih amatirannya saya tuh. Nah ini cuman tinggal panasin dikit, udah agak dingin, tos langsung disedot gitu ya. Sebenarnya sih mungkin ya kalau yang jago nggak usah itu, langsung aja sambil sambil di timahnya dicairin sambil ditusuk yang baru. Mungkin kali ya kalau yang udah jago gitu kali ya, saya nggak tahu juga sih. Oke, nah ini tuh kan, nah sedot karena posisinya goyang-goyang ya, agak-agak susah. Ya enggak sih, ngeles aja ini. Harusnya sih dari awal udah tahu dong, udah kayak gitu harusnya dipegangin. Males aja ini. Males sama sok-sok pengen kayak kayak udah jago gitu. Nah, itu yang kaki sebelah udah, nih tinggal kaki yang sebelah lagi. Kaki yang sebelah lagi agak nempel sama sebelahnya, kayaknya
resistor atau apa gede banget, nggak tahu deh. Apa itu yang penyengarah ya? Soalnya bentuknya hampir mirip sih. Bener kan? Saya nggak ngerti elektronik kan. Pede-pedean aja gitu. Ntar kadang-kadang pakai multitester, ngetes-ngetes gitu kan. Lihat sebenarnya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Oh tegangan segini, oh tegangan segini. Terus gimana? Nggak tahu juga sih. Nah ini udah di kaki bawah gitu ya. Sebenarnya kalau dibalik tuh kelihatan tuh ada komponen-komponen apa di sampingnya dia. Yang sebelah kanannya yang deket nih. Kalau yang tadi yang sana jauh sih, masih agak bisa bebas warawiri ngapa-ngapain. Nah ini belum ngasih timah ya, belum masukin yang apa? Belum masukin apa sih kapasitor Myler ya tadi namanya kapasitor Myler yang baru 1,2 mikrofarad. Agak bingung juga sih kok bisa dia nurunin tegangan. Ya sudahlah biarin aja. Ya bisa lah kenyataannya kayak gini, tinggal ilmunya aja yang kita nggak tahu kan. Mungkin kalau di basic elektronik sih itu mah biasa banget gitu. Cuman kita ya, agak ini aja gila, tugasnya trafo bisa cuman dia doang. Makanya kan ya kayak saya bilang logikanya kayaknya berat banget ini tugasnya. Jadi wajar kalau gampang rusak. Tapi ya sudahlah 2000 kan makanya beli 3 gitu. Tapi saya gelap mata tuh sama varistornya dong. Nanti apa saya kasih linknya di bawah di deskripsi ya. Karena siapa tahu kalau apa ada yang lihat video saya yang mengenai petir itu kan. Karena saya bilang waktu itu juga saya nyari yang adanya 20D yang 2 cm. Ini yang 1 cm yang kecil kan lebih enak nyelip-nyelipnya nih yang 1 cm. Kemampuan sama 371K ya. Sebenarnya 271K kalau nggak salah, tapi no. 371K lebih aman karena 271K kadang-kadang ada dari PLN lonjakan dikit udah putus dia kan, capek kita ganti-ganti terus. Padahal belum ada nggak ada petir dia udah apa putus duluan karena lonjakan dari PLN. Pengalaman saya gitu tuh. Yang 271K ya. Apa yang 231? Lupa. Itulah pokoknya. Pokoknya yang 371 ini masih apa? Masih aman, masih oke karena ya petir juga nggak mungkin lah cuman 300 volt. Jadi kayaknya 1000 juga enggak. Jadi biasanya tuh pasti apa di atas itu kalau petir dan dia udah pasti udah bisa langsung menangkal duluan nih 371K ya 10D 371K yang 370 volt diameternya 10 mm berarti 1 cm. Nah ini kelihatan lah ini lagi baru mau nyoba juga tuh kan kemarin-kemarin tuh apa fluxnya kan ditaruh di wadah terus dicoel-coel. Kalau sekarang mau langsung karena alat ping yang di ujung apa di ujung suntikan itu baru beli juga tuh. Ternyata agak-agak berantakan gitu kan. Jatuh-jatuh ya sudah lah gak apa-apa. Jadi flux itu kan agak aneh kan. Kita tusuk kirain udah selesai gitu. Masih ngalir lagi. Masih keluar kan. Ya sudah biarin aja. Kayaknya ntar masih ada yang ngalir dari meja. Tadi udah ya. Nah udah dong. Udah jago dong ini. Biasanya kan masih agak-agak gimana. Jadi ini juga ya. Ini juga karena waktu itu saya gaya-gayaan mau pakai timah yang dalamnya udah ada fluxnya. Harusnya kalau lihat di video sih harusnya lebih gampang. Tapi entah kenapa hancur banget loh. Saya jadi nggak bisa nempel sama sekali itu si timahnya. Nggak ngerti juga kenapa. Apa mungkin kebetulan saya beli yang jelek mereknya, tapi kayaknya enggak Ezra atau apalah itu mereknya biasa. Nah ini pakai timah yang beneran biasa yang Paragon apa itu yang standar banget ya. Langsung bisa gitu. Sama satu lagi bagi yang pemula nih ya. Dulu kan saya mikir nih kan solder yang hitam ini bisa sampai 500 Celcius kalau nggak salah. Nah waktu itu kan selalu dibilangin sama orang pokoknya jangan 500 apa 300 sampai 400 dulu lah 300 3,5 360. Saya nggak mau dengerin dong. Lebih panas lebih cepet dong. Emang bener kalau jago ya. Nah ternyata akhirnya ini lama tuh saya tetap nggak pakai yang 360 volt 360 Celcius. Jadi pakainya yang paling tinggi dong mentok yang 500 derajat. Ternyata gagal entah karena 500 derajat Celciusnya atau entah karena ininya ya. Entah karena si timahnya. Tapi sekarang pakai 360 derajat. Udah mantap. 360 derajat sama tuh timahnya yang merah itu ya. Itu Paragon tuh yang standar tuh. Nah ini udah dong. Nah bentuknya kan masih agak jinjit satu kan. Yang sebelah kanan tuh ya. Cuman agennya di sini udah sok jago nih. Wah berarti harus dicairin, disedot lagi atau gimana? Enggak dong. Kita coba cara-caranya orang profesional ya. Ya kan? What? Ternyata tuh masih naik. Sebenarnya bisa sih tadi ya. Sudahlah ditekuk aja gitu ya. Enggak
pengen ini. Nah itu kan lagi sok-sok mau nekuk kan, cuman takutnya kena ke sebelah, kena apalah itu ya, ada komponen lain. Kayaknya bisa nih, gue kayaknya tadi udah jago nih soldernya gitu kan. Oke, kita coba nih sambil dicairin, sambil disodok masuk dong. Ya sebenarnya sih mungkin ini skill biasa kan. Wow, bisa kan? Mungkin nih sebenarnya skillnya biasa banget sih. Cuman bagi saya yang baru nih, wah keren nih gua nih, keren nih gua. Udah bisa kan? Wis, mantap. Dan soldernya nggak berantakan. Itu dia, kayaknya sih kalau apa ya? Kalau saya bilang nih, kayaknya beneran gara-gara 500 derajat deh. Jadi pakai yang 360 itu udah pas, udah mantep banget. Untuk yang tim Paragon ya. Cuman ya saya nggak tahu juga. Karena kalau nggak salah kayak yang super jago yang orang bule gitu ya, kayak Louis Rossman atau apa, dia bilang gitu. Kalau pemula pakai ini, kalau emang udah jago kayak saya itu pakai 400 nggak apa-apa. Karena emang dia nyoldernya gila, super cepat banget ya, super cepat banget. Jadi nggak ada tuh kayak gini. Nih kalau dia ngerjain, nih video mungkin cuman 5 menit kali ya, udah pakai ngobrol gitu ya. Kalau ini kan, iya lo tadi kan ada apa? Ada yang jinjit sebelah gitu kan, si apa sih namanya tadi? Kapasitor milernya gitu kan. Nah ini udah deh, tinggal pasang lagi. Nggak ngetes-ngetes sih, karena udah pede banget ngeliat video-video lain di YouTube kan. Wah jatuh deh itunya. Tuh lihat kan, varistornya banyak banget kan. Yelah beli 8 biji langsung. Lihat kan 2.500. Perasaan dulu harganya 8.000, lihat di toko mana gitu kan. Langsung beli 8 biji. Ini nggak ngetes-ngetes, nggak apa ya, pakai multitester atau apa gitu kan. Iya langsung aja. Ya lagian apa, ini belnya harga 56.000. Jadi ya kalau emang rusak semua ya sudahlah. Komponennya harga 2.000 gitu kan. Pengen ngetes, udahlah, udah lihat videonya banyak loh. Ini memperbaiki bel wireless itu videonya banyak banget. Berbagai tipe bel ya, macam-macam merek apalah. Sama semua, kurang lebih ya, cuman beda letak, beda iniannya aja. Tapi komponennya itu-itu aja. Saya yang awam aja lama-lama hafal kan. Lah ini ketemu lagi komponennya. Cuman dua itu aja tuh yang gede ya, yang saya ingat sih. Yang lain kayaknya ada kapasitor yang biasa yang tabung atau apa, Elko atau apa ya gitu. Nah, udah dong. Pasang lagi kan? Pasang lagi. Nah, ini udah tinggal soldernya diawasin dulu, udah dimatiin itu ya. Tuh kan, mereknya Winglock atau apalah itu. Ntar apa, udah lihat tadi gambarnya kan, 56.000. Nah, sekarang coba kita ambil ininya. Pasang. Oke. Iya, mantap. Nyala dong 2 kali ya. Tadi nyala pertama pakai itu, dipakai ganti tone, ganti nada. Yang kedua pencet tombol. Udah bisa semuanya. Oke kan gitu. Ya sebenarnya biasa banget kali ya. Cuman pertama ini benar-benar blind sama sekali. Udah langsung main ganti aja, nggak ngetes-ngetes gara-gara udah kebanyakan nonton videonya kali gitu ya. Nah, ini udah kelar. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Masih banyak sebenarnya sih, project banyak banget sebenarnya. Nantikan aja. Oke, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.